Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Dan bursa transfer di musim dingin ini semakin dekat. Menjelang hari-hari terakhir, tanggal 31 adalah batas terakhir untuk transfer window di musim dingin ini. Dan itu terjadi memang di tanggal 1 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah nama-nama besar atau bintang-bintang besar yang dibidik dari sejumlah klub akan terjadi di transfer window ini? Saya pikir ini akan sulit ya. Kalau bisa melihat apakah Erling Haaland itu akan pindah di musim dingin atau katakan ada Harry Kane yang akan datang ya. Pemain dari Dortmund dan pemain dari Spurs ini. Namun itu bisa terjadi di akhir musim atau di musim panas yang akan datang. Nah, kita akan lihat pergerakan dari klub-klub lain ya. Terutama di IPL, di Liga Premier Inggris. Bagaimana untuk bisa bereaksi dengan cepat di sisa waktu yang sangat tipis ini. Saya akan coba mulai dengan The Reds Liverpool. Akhirnya Liverpool ini bisa mendapatkan winger terbaik yang ada di FC Porto, Luis Diaz. Pemain berusia 25 tahun asal Kolombia ini merapat di Liverpool dan mungkin tinggal menunggu tes medis. Yang bagaimana juga pakar transfer Fabrizio Romano sudah bisa memastikan bahwa Diaz akan berada di Anfield nantinya. Dengan transfer dia mencapai 37,5 juta pound ya, di atas 40 juta euro, di sekitar 723 miliar rupiah ya, yang didapatkan oleh pemain dengan tinggi 170 cm ini, yang menarik perhatian bagi Jurgen Klopp tentunya untuk bisa mendatangkan pemain yang menjadi top skor di Copa America 2021 kemarin. Dan kita tahu bersama bahwa Diaz bersama dengan Lionel Messi ini sama-sama mencetak 4 gol di Copa America yang menjadi top skor saat itu. Ya, mengapa menjadi pilihan seorang Luis Diaz? Dan Klopp ini sudah menaruh minat ya yang besar ketika Liverpool itu berada dalam grup yang sama di UCL pada musim ini, dan November lalu bagaimana dia memperlihatkan penampilan yang luar biasa walaupun memang Porto tidak berkutik menghadapi Liverpool, tapi ini sudah cukup bagi Klopp untuk meminati pemain tersebut. Dengan kedatangan Luis Diaz ini mengantisipasi kalau 18 bulan ke depan seandainya Sadio Mane, pemain asal Senegal ini, itu pindah ya, memilih keluar dari Liverpool, dan sudah ada Luis Diaz, dan ini terasa aman tentunya bagi kubu Liverpool. Kebetulan Diaz ini bermain dalam posisi yang sama ya, di winger atau di bergerak dari sisi kiri. Dia punya gaya permainan selalu bisa menusuk ke kotak penalti atau cut inside masuk, sama seperti gaya dengan Muhammad Salah dari sisi kanan dan cut inside untuk melepaskan tembakan kaki kiri, dan Diaz ini melakukan tipikal pemain seperti Salah. Jadi semakin banyak opsi Klopp bersama dengan Liverpool ketika Luis Diaz ini masuk ya. Dia bersama dengan Porto musim ini itu 18 pertandingan dia sudah mencetak 14 gol ya. Secara total 3 musim bersama dengan Porto setelah dia datang dari Atletico Junior di Kolombia, diambil pada 2019. Itu sudah bermain 77 kali bersama dengan Porto ya. 26 gol dia sudah ciptakan bersama dengan Porto. Ini khusus kalau bicara di Liga Primera di Portugal saja. Tapi kalau secara keseluruhan, Diaz ini bermain sebanyak 125 kali di semua kompetisi bersama dengan Porto ya, termasuk mungkin di Piala Portugal, dan dia mencetak 41 gol, 19 assist. Jadi pemain ini luar biasa kalau bisa dikatakan ya. Jadi pas kalau Klopp bisa mendapatkan dia, sehingga opsi di depan banyak. Selain ada Mane, ada Salah, ada Diogo Jota, ya, ada Bobby Firmino. Juga kedatangan dari Diaz ini semakin bagus bagi Liverpool, karena kita tahu bersama memang masih banyak juga pemain-pemain lainnya yang ada di dalam, namun ini tidak akan mungkin untuk bisa masuk lagi seperti Divock Origi yang konon akan dilepas, termasuk Takumi Minamino ya, masih ada Oxlade-Chamberlain juga, ada pemain muda Gordon ya, ada Gordon di sana yang dipersiapkan oleh Klopp. Namun kalau bisa melihat di sini hanya ada 5 nama yang akan masuk sebagai pemain secara bergantian ya. Kita tidak tahu juga, bisa melihat mungkin saja pada akhir musim panas ini ya, setelah selesai di musim 2021-2022,
itu Bobby Firmino bisa juga akan dilepas ya pada akhir musim ini, kita tidak tahu. Tapi dengan kedatangan dia sudah bisa melihat bahwa kubu Liverpool cukup jeli untuk bisa mengantisipasi, karena 18 bulan ke depan Sadio Mane dan Muhammad Salah ini itu berakhir masa kontraknya ya di 2023, dan hanya Salah saya pikir ya yang mungkin akan dipertahankan oleh Liverpool. Memang masih alot nego dengan Salah, tapi kedatangan Diaz ini akan membuka kesempatan besar bagi Salah untuk tetap bertahan di Liverpool. Nasib dari Mane ini yang kita tidak tahu, karena dari sini kalau dihitung 6 bulan juga ke depan, Mane sudah masuk di usia 30, sama seperti Salah. Tapi dengan performa Mane yang memang agak menurun, walaupun dia masih mencetak 8 gol pada musim ini bersama dengan The Reds Liverpool di IPL, tapi mungkin saja posisi Mane ini akan digantikan oleh Luis Diaz, dan Mane bisa memilih untuk keluar pada 18 ke depan, karena kan 2023 itu masa berakhir bagi Mane. Kita akan lihat perkembangan nanti, namun kedatangan Diaz ini memang sengaja dipersiapkan. Artinya untuk masa depan Liverpool itu Diaz di sana ada Diogo Jota, dan juga dengan Salah ini betul-betul akan dipersiapkan Klopp untuk menghadapi musim yang akan datang dengan lebih baik, karena persaingan pada musim ini, walaupun kesempatan Liverpool itu masih cukup untuk bisa mengejar City ya, terbilang oke, karena masih menyimpan satu pertandingan, ada selisih 9 poin memang, tapi kalau satu pertandingan sisa itu mereka bisa menang, masih ada 6 poin berselisih, namun dituntut bagi Liverpool untuk stabil ya, untuk tetap konsisten. Nah ini, nah kedatangan dari seorang Luis ini menjadi sesuatu angin segar tentunya bagi Liverpool. Tidak ada yang menduga bagaimana ini sebuah lompatan besar kalau bisa dikatakan, dengan manajemen Liverpool yang kita tahu memang agak rada-rada sulit untuk bisa mengeluarkan uang. Banyak yang mengatakan bahwa agak pelit juga. Tapi saya pikir tidak ya, kalau bisa dikatakan bahwa mereka selalu membuat kejutan. Sama ketika mereka mendatangkan Diogo Jota dari Wolverhampton, tidak ada yang menduga juga. Fabinho ketika datang dari Monaco juga tidak ada yang menduga. Jadi ada memang trik-trik khusus yang dilakukan oleh manajemen Liverpool ini, walaupun banyak yang mengatakan sulit mengeluarkan uang, tapi mereka melakukan strategi transfer dengan sangat jeli dan dengan sangat jitu. Semua pemain yang didatangkan itu pemain yang mengangkat klub ya, dengan performa yang sangat bagus. Saya sudah katakan tadi kan, selain Fabinho, ada Diogo Jota, sebelumnya Virgil van Dijk juga, walaupun dengan jumlah kontrak yang sangat tinggi datang dari Soton, tapi bermanfaat sekali. Bisa mengubah di saat Liverpool goyah di belakang ya, tidak stabil di belakang, kedatangan seorang Van Dijk jauh lebih bagus, membuat lini belakang sangat solid. Demikian juga dengan penjaga gawang Alisson Becker ketika didatangkan dari AS Roma. Posisi penjaga gawang kiper dari Liverpool itu juga lagi memang tidak stabil, sangat sulit, mengharapkan kepada Karius ya, untuk yang banyak membuat blunder ya. Adrian juga memang sangat berat, tapi kedatangan Alisson Becker cukup baik buat keberlangsungan Liverpool. Artinya ini yang membuat mereka juga dalam hal transfer harus diakui sangat bagus. Juga termasuk dengan Muhammad Salah. Siapa yang menyangka ketika dibuang dari Chelsea ya, sempat dipinjamkan juga ke Fiorentina, ke Roma, akhirnya diambil oleh Liverpool, dan Muhammad Salah itu jadi bersama dengan Liverpool. Jadi itulah transfer-transfer yang jitu yang saya katakan, ya bukan tidak mungkin dengan kedatangan seorang Luis Diaz ini juga menjadi senjata yang luar biasa bagi Liverpool di garis depan. Dan saya sudah tahu bahwa Luis Diaz ini pemain yang sangat baik. Memang kemarin ketika bertanding di pra Piala Dunia zona Amerika Latin, ketika memperkuat Kolombia, dia tidak berkutik ya, karena kalah di kandang sendiri dari Peru. Di luar dugaan kalau Kolombia bisa menang kemarin melawan Peru, di mana Luis Diaz bermain di sana ya, bersama dengan Kolombia. Ada James Rodriguez juga yang ada sana, ada Matheus Uribe, pemain-pemain yang bagus, Yerry Mina di Everton, Davinson Sanchez ada di Spurs, semua pemain-pemain yang saya pikir ini oke. Ada Ospina di bawah Mister yang bermain di Napoli, namun mereka kalah dari Peru, membuat Peru sekarang ada di peringkat keempat, selisih 3 poin dengan Kolombia. Ini menjadi tugas berat bagi Luis Diaz dan kawan-kawan. Ada sisa 3 pertandingan nanti untuk bisa mengejar, karena Amerika Latin itu akan hadir dengan 4
tim teratas untuk langsung ke Qatar, satu tim akan playoff, mungkin Uruguay yang ada di peringkat kelima, namun Uruguay itu berselisih 2 poin dengan Kolombia. Bisa saja Kolombia akan lewati di saat Peru akan bertarung melawan Uruguay nantinya. Ini kesempatan bagi Kolombia untuk bisa memenangkan pertandingan. Asal stabil aja, bagi Luis Diaz dan kawan-kawan masih bisa paling tidak untuk masuk di playoff aja. Itu yang terjadi berita tentang bagaimana dia bersama dengan Kolombia kemarin yang di luar dugaan di kandang mereka harus kalah dengan materi pemain. Ya, kualitas mereka jauh lebih bagus dari Peru. Dan saya kembali ke The Reds Liverpool, jadi saya bisa mengatakan selamat mereka sudah bisa mendapatkan Luis Diaz ini, ya masih cukup oke lah, 25 tahun, mereka bisa menyalip, ini kan pemain yang diincar juga oleh Tottenham Hotspur, namun ditelikung oleh Liverpool dan dia sekarang berada bersama dengan The Reds, dan bagi Luis Diaz juga dia akan memilih, kalau disuruh pilih Spurs bersama Liverpool, ya Liverpool dong, karena kesempatan untuk bisa menjadi juara terbuka di IPL, ya dengan berbagai piala-piala lainnya, baik di Piala Liga atau Piala FA. Bahkan untuk bisa lolos ke UCL itu selalu terbuka setiap musim. Nah inilah, semua pemain-pemain besar akan memilih klub-klub yang berpotensi untuk bisa hadir di UCL, di Liga Champions. Karena kejuaraan tertinggi di benua Eropa ini selalu bisa menjadi ukuran mereka untuk bisa tampil dengan sangat baik, sehingga harga mereka selalu bisa dipatok di atas ya, kalau mereka selalu tampil bagus bersama dengan tim mereka. Apalagi bisa membawa juara. Itulah yang membuat Diaz itu memilih untuk berlabuh di Anfield bersama The Reds. Kita akan lihat nantinya ke depan bagaimana kinerja dari Luis Diaz ini bersama dengan Liverpool. Apakah dia memenuhi harapan dari semua pendukung Liverpool, manajemen, termasuk seorang Jurgen Klopp. Tapi biasanya kalau Klopp membidik pemain, suatu pemain sama seperti Jota, ini akan baik. Dan kita akan lihat nantinya dengan seorang Luis Diaz yang bisa bermain dari sisi kiri, bisa melapis juga Mane, dan juga bisa ditempatkan di depan kalau memang ini penuh posisi di sayap. Semua tergantung dari seorang Jurgen Klopp untuk memaksimalkan potensi dari seorang Luis Diaz ini. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan transfer yang ada di Liverpool sambil kita menunggu pada transfer besok nantinya kejutan apa yang akan terjadi. Oke, ciao.